Kopi pagi, selamat pagi. Kopi pagi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi. Kita mau bersama-sama merenungkan bacaan liturgi pada hari ini, yaitu bacaan pertamanya diambil dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai dengan 18. Dan bacaan Injilnya diambil dari kitab Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Yuk, mari kita baca untuk bacaan yang pertama. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, tetapi Hairot, di depan Baal Zebon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Kita tentu tahu bahwa Kisah Musa membelah lautan sehingga orang-orang Israel dapat berjalan menyeberangi lautan tanpa kesulitan. Sedangkan apa yang terjadi ketika orang-orang Mesir mengejar orang-orang Israel tersebut, laut kembali menutup dan matilah orang-orang Mesir yang mencoba mengejar orang-orang Israel tadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita semua teringat dengan kisah Musa membawa orang-orang Israel menyeberangi Laut Merah. Ya, namanya Laut Teberau atau kita kenal dengan nama Laut Merah, berada di timur tengah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita melihat bagaimana seperti orang Mesir, terkadang kita juga enggak percaya loh sama rancangan Tuhan yang begitu baik bagi kita, tapi kita terus bertanya dan bahkan kita berusaha untuk menggunakan akal dan pikiran kita sendiri untuk mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Ya, memang kita adalah manusia yang diciptakan dengan akal budi, akan tetapi ada baiknya juga kita melihat dan menelaah iman kita. Kita perlu mengkombinasi akal budi kita dengan iman kita. Iman itu adalah rasa percaya apa yang diletakkan Tuhan kepada kita yang merupakan suatu karunia bagi kita, hadiah dari Tuhan untuk kita. Maka jangan sia-siakan hadiah itu ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tentunya kita mau terus berpegang kepada iman kita, tapi tentunya kita juga menggunakan akal budi kita untuk berpikir bagaimana untuk mengatasi atau bertahan di dalam melewati permasalahan-permasalahan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dari kitab Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42 pun mengingatkan kita akan hal ini. Mari kita baca dari kitab Injil Matius
Mari kita baca dari kitab Injil Matius bab 12 ayat yang Mari kita baca dari kitab Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Berkisah tentang tanda Yunus. Apa yang Yesus katakan? Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam pada waktu penghakiman. Orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita belajar satu hal lagi, yaitu tentunya kita harus sebagai manusia menggunakan akal budi kita. Seperti halnya ratu dari selatan yang dikatakan, itu adalah Ratu Siba. Kalau kita lihat lagi di dalam perjanjian lama, ya, bagaimana ratu ini datang demikian jauh dari ujung bumi, ya, kalau dari peta mungkin ada di Afrika. Ya, nah, dari situ ia datang untuk mencari apa? Mencari hikmat, mendengarkan hikmat dari Salomo, belajar dari Salomo. Bapak Ibu, dari sini kita melihat ya bagaimana Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk menggunakan akal budi kita, seperti halnya ratu dari selatan itu, ya, dia juga mencari hikmat. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata juga gunakan imanmu. Di mana kita dapat temukan itu? Dikatakan bahwa pada waktu itu berkatalah ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Lalu Yesus jawab apa? "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus." Nah, Bapak Ibu, mereka sudah tahu kan, mereka kan ahli-ahli Taurat, bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Niniwe, bagaimana orang-orang yang menurut orang lain udah gak benar dan berdosa, tapi Tuhan tetap datang melalui apa? Melalui Nabi Yunus. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus berpikir kan dengan pikiran dia sendiri, dia berpikir bahwa gak pantas orang itu untuk diselamatkan, orang udah gak benar gitu ya. Jadi disuruh pergi ke utara ya, untuk ngomong sama bangsa Niniwe, tapi Yunus nggak mau. Dia mungkin malah pergi ke selatan ya. Kalau kita ingat kisah Nabi Yunus ya, bagaimana dia akhirnya ditelan oleh ikan besar ya. Nah, Nabi Yunus ini dia nggak mau dengar. Sebenarnya dia dengar apa yang Tuhan perintahkan untuk dia, tapi dia menggunakan akal dan pikiran dia sendiri bahwa kayaknya nggak benar orang-orang itu, ya biarin aja dong. Kenapa dan mengapa harus dilakukan itu gitu ya. Nah, kita tahu kisahnya bagaimana ada bukan pada musim hujan, tapi kapal itu si nahkoda bingung ya kenapa bisa terguncang oleh ombak ya, topan, dan dia bilang wah ada yang nggak bener nih, ada yang sesuatu yang harus dibenerin nih, ada sesuatu yang nggak bener di atas kapal. Ternyata dibuang undi dan ternyata si Yunus nih yang harus diceburin ke laut. Nah, demikian juga Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat ini, kan kamu tahu cerita yang kemarin-kemarin ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Tapi kok kamu masih nanyain saya? Seolah-olah kemana imanmu yang kamu bilang Allah adalah penyelamatmu, kamu mau dengerin. Tapi kok sekarang kamu selalu minta aku untuk menunjukkan tanda-tanda dari aku gitu. Lalu Tuhan Yesus berkata nggak ada tanda-tanda lain, udah tanda-tanda Yunus aja, bagaimana dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga nanti anak manusia itu akan ada di rahim bumi ya selama 3 hari
3 malam. Nah, ini adalah peristiwa kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu nggak banyak macam-macam untuk menunjukkan kemuliaannya ya. Seperti dari yang pertama kita dengar itu bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa Israel, ya menyeberangi Laut Merah. Demikian juga Yesus mengatakan anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Ini kita ingat dengan peristiwa perayaan Paskah. Bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, inilah puncak dari iman kita. Sehingga pada bacaan Injil hari ini kita diingatkan untuk menggunakan akal budi kita, akan tetapi kita juga harus mengedepankan iman kita di dalam segala perbuatan kita, di dalam segala daya upaya kita untuk melewati atau untuk menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk itu marilah kita terus berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan untuk kita, untuk diri kita, dan juga tentunya untuk keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai kita dan keluarga kita. Dadah!